Kudus yang akan menjelaskan semuanya dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, Amen. Oke, silakan duduk saudara. Ada hal aneh yang saya buat beberapa hari sebelum hari ulang tahun saya yang lalu. Saya kenal dengan banyak pendoa dan banyak pelihat, banyak hamba Tuhan. Jadi saya teleponin mereka, saya SMS-in mereka. Saya ngomong begini, saya tidak minta barang lah, saya tidak minta barang. Dan mereka semua tahu saya akan berulang tahun tanggal itu, jadi saya berkata, saya nggak minta barang dari kalian. Tapi saya minta satu aja. Saya bilang, doain, tanya Tuhan. Beri saya pesan Tuhan. Ajaib ya saudara, kalau Anda berulang tahun dapat pesan Tuhan itu kan oke banget gitu ya. Apa alasannya sebetulnya saya lakukan itu? Di dalam kehidupan kita jalan dengan Tuhan ini, ada begitu banyak jalan yang abu-abu. Kadang-kadang kita bingung ini antara arahnya ke putih atau ke gelap. Nah, itu saat-saat yang berbahaya. Di mana kita bisa buat sebuah langkah tertentu yang ternyata ujungnya membawa kepada kebinasaan. Dan saya ngomong dengan mereka, saya nggak minta ayat yang bagus-bagus. Saya benar-benar minta kalian doain saya. Tanyain Tuhan. Dan mintakan pesan Tuhan. Wah, seru saudara. Jadi hari itu saya terima banyak SMS. Dan sebagian adalah yang saya tunggu-tunggu dari orang-orang yang mendoakan saya. Dari sekian banyak itu ada beberapa sih. Yang menurut saya itu benar-benar sesuatu yang betul. Sesuatu yang saya berkata, ini luar biasa. Yang lain memberikan ayat yang menurut saya oke, tapi itu umum lah. Kita tahu bla 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 bla. Tapi saya hanya punya feeling bahwa saya perlu patokan, saya perlu Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita jalan dengan Tuhan juga, buat saya berkata, yang paling penting adalah Tuhan itu beserta dengan kita. Sebenarnya ya, kalau dibilang orang itu tidak ada kesalahan dan kelemahan, semua orang punya. Tapi di mana Tuhan itu berada? Apakah perkenannya itu masih kuat atau sudah pudar? Itu masalah yang berbeda lagi. Jadi saya hanya berkata Tuhan, yang paling penting buat aku itu bukan apa kata orang, tapi apa katanya Tuhan lah, gitu ya. Karena kadang-kadang cara dia bergerak dan manuvernya itu beda dengan yang kita pikirkan selama ini. Nah, salah satu yang didapat itu, saya tidak mau nyebut yang lain, tapi ada satu lagi yang didapat yang menurut saya mesti siap dan mesti hadapi, karena ke depan ini saya nggak tahu. Saya terus terang tidak cerita ke banyak orang ini. Tapi ini anak yang sama yang lihat saya dikasih gulungan itu ya. Dan kemudian dia itu berdoa, dia doain saya sungguh-sungguh. Dan malam hari itu dia diberi mimpi sama Tuhan. Jadi sehari sebelum saya ulang tahun dia diberi mimpi. Dalam mimpi itu dia lihat sebuah ruangan. Dia dengan maminya masuk ruangan di kerajaan surga. Dan ruangan itu ajaib banget, dia bilang. Itu ruangan yang tempat di mana Tuhan itu menentukan, membuat penentuan atas nasib manusia. Apa yang bakal terjadi dan sebagainya itu diatur. Saudara harus ngerti gini loh ya. Tuhan itu punya blueprint besar. Kelak hidup masing-masing Anda itu dia rencanakan. Tapi karena hidup kita ini bukan robot. Ya, kita kan bereaksi. Nah, setiap reaksi kita itu membuat perhitungan-perhitungan itu bisa berubah. Jadi jangan berpikir bahwa dia itu cuma matok satu. Enggak. Dia itu merencanakan itu tiap kali itu bisa berubah. Karena apa? Manusia itu hidup dengan banyak pilihan. Nah, kalau pilihanmu nggak tepat, salah, ya nggak dapat. Ngerti gak? Jadi tiap kali itu bisa geser loh. Berubah. Nah, ada begitu banyak keputusan yang rumit sebetulnya tentang kehidupan kita. Tidak sesimpel yang engkau pikirkan. Tapi itu rumit dengan semua perhitungan dan pertimbangan yang ajaib dari Tuhan lah. Tapi dia memikirkan semua untuk kebaikan kita.
Dia berikan the best, terbaik yang kita bisa terima dalam kehidupan kita. Nah, anak ini lihat dengan ibunya dalam mimpi itu, dia lihat ruangan tempat Tuhan memutuskan nasib manusia. Lalu kemudian aneh sekali, di salah satu ruangan itu dia lihat ada sebuah kamar, pintu gitu ya. Dan di daun pintu itu ada tulisan nama saya. Lalu dia ngomong sama mamanya. Dia bilang, "Mami, itu pintunya Pak Petrus Agung. Kita masuk ke sana." Begitu dibuka, dalamnya apa tahu? Seperti lorong gitu. Dan ada tiap kali tulisan dari 0 ya, 1, 2, 3. Tahun-tahun apa saudara? Umur. Dan dia bilang, "Ayo kejar ke nomor sekian, ke angka ini." Dia pengen tahu di usia saya sekarang ini apa yang bakal terjadi. Dia lari dengan mamanya, ngikuti nomor itu saudara, ngikuti nomor itu ada filenya ternyata. Dan filenya katanya hebat banget. Anda lihat, pengen lihat, langsung tergambar semuanya. Lalu kemudian dia lihat ke ulang tahun saya atau angka umur saya sebelumnya. Dia lihat mimpin perang, ada acara bahtera juga, itu semua ada filenya di situ. Apapun yang buat Tuhan itu sesuatu yang menyukakan hatinya, itu bisa muncul begitu. Banyak sekali. Wah, dia bilang, ini tahun luar biasa. Lalu kemudian akan masuk ke angka di mana umur saya tiba hari itu. Dan di situ dia lihat pemandangan yang aneh banget. Nah, Anda harus mengerti, Tuhanmu itu ya, kalau ngatur semua itu sempurna banget. Kadang-kadang kita berpikir kan, loh urusan nasibnya Ayub kok dia mau rundingan sama setan. Coba pikir-pikir. Kalau kita kan enggak, itu kan musuh. Tidak usah kita urusan. Ya, tak? Tapi Tuhan itu memang pintar memanfaatkan. Dia nggak mungkin melakukan yang dilakukan setan. Itu nggak mungkin. Dia manfaatin setan. Jadi dalam kemahakuasaannya itu memang dia ngerti apa yang harus dia buat. Jangan heran, saudara. Berapa kali ketika Raja Ahab mati dan sebagainya itu kan nabinya lihat ada dewan musyawarah Tuhan tuh. Dia bilang, gimana ya caranya supaya Ahab ini mati atau ini mati? Nolonglah iblis berkata, zat dia berkata, aku akan jadi roh dusta pada mulut nabi-nabinya. Ya oke lah, katanya gitu. Ketipu kan? Ketipu. Jadi Anda harus mengerti, dalam sidang-sidang Tuhan itu, dia manfaatin. Tapi bukan bilang begini, loh Tuhan ternyata kompromi dengan setan untuk menghancurkan kita. Enggak. Dia memanfaatkan untuk kebaikan kita. Nangkap saudara, ini yang kita mesti perhatikan. Jangan sampai keliru menginterpretasikan. Nah, ini ceritanya nih. Dia duduk di situ, dia lihat pemandangan. Setan ngomong begini. Tuhan, selama ini hambamu itu selalu memberitahu orang caranya untuk lewat jalan dengan engkau. Jemaatnya terlalu enak lah. Orang-orangnya terlalu nyaman. Coba pisahin dia dengan mereka. Pasti kocar kacir. Pisahin dari mereka. Pasti kocar kacir. Itu permintaan bagus atau mengerikan, saudara? Mengerikan. Menurut saudara dikabulkan Tuhan tidak? Ayo. Ya, sekarang Anda mulai berpikir lain tentang Tuhan, saudara ya. Tidak senaif sebelumnya kayak polos begitu kan. Loh ya, saya ajak Anda untuk melihat dari sisi-sisi yang mungkin tidak banyak orang perhatikan. Menurut Anda dikabulkan nggak? Hah? Dikabulkan? Dikabulkan. Diiyain. Dan dalam mimpi itu dia lihat, saya kayak diisolir di sebuah pulau. Di pulau itu ada 8 malaikat dan 8 setan. Kemudian saya bisa mimpin dengan perkataan saya. Tapi tidak dimengerti. Mereka yang ngerti nangkep maksudnya apa. Yang tidak ngerti bingung. Beberapa berkata, oke, percuma diikuti lagi, sudah nggak ngerti omongannya apa.
Mereka pergi. Begitu mereka pergi, masuk jurang satu persatu. Dan Tuhan ngomong, sebetulnya cuma dia yang bisa ngerti membawa ini dibawa kemana. Dia pernah melewati jalan itu. Tapi orang-orang yang angkuh, yang merasa benar, merasa bisa sendiri, jatuh. Kemudian Tuhan ngomong juga, memang aku akan perbesar urapannya, perbesar kuasaku lewat hidupnya. Tapi ada bagian itu yang dia mesti lewati. Sampai detik ini, saudara, saya nggak tahu tujuan Tuhan itu apa. Kelak saya tahu. Tapi anak ini berkata, kalau bisa ngertiin yang dia omongin, itu anugerah. Saya juga berkata, kalau begitu caranya, gue juga bisa frustrasi. Ngomong orang tidak jelas, tidak nangkap yang saya omongin. Ya kan? Tapi saya belajar lagi bahwa itulah kehidupan kita dengan Tuhan. Jadi, tahun ini menarik sih buat saya. Dan terus terang saya mulai melihat itu. Bahwa orang mulai berkata, ini dia ngomong apa sih? Nggak terlalu ngerti dengan apa yang dia omongin. Tapi saya berkata bahwa Tuhan, apapun yang engkau putuskan, itu baik adanya. Amen, saudara? Itu baik adanya. Ya memang nggak bisa ya sudahlah. Mau apa? Oh itu domba-domba miliknya Yesus. Ada titik di mana itu terjadi. Saya berkata, aku nggak tahu. Apa yang harus aku buat, aku nggak tahu. Tapi I'll do my best seperti anugerah Tuhan yang turun dalam hidup saya. Sisanya biarkan Tuhan yang selesaikan. Tapi saya hanya ingin poin saya di sini pada pagi ini. Itulah kenyataan realitas jalan dengan Tuhan. Hidup tidak sesimpel yang kita pikirkan. Di belakang kehidupan kita ini ada begitu banyak hal yang main. Dan perhitungan-perhitungan yang terus bergerak dari hari ke hari. Supaya kita tepat dalam apa yang Tuhan mau. Biarkan kita selalu waspada, memperhatikan akan reaksi-reaksi kita. Saat kita menghadapi apapun, itu reaksi kita mesti perhatikan. Apakah kita bereaksi benar seperti yang dia inginkan, atau bereaksi salah? Semua reaksi salah kita bisa membuat penurunan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi reaksi yang benar akan membawa peningkatan dalam kehidupan kita. Tuhan itu ngitung, semua dihitung, saudara. Dan dia Tuhan yang sempurna, cermatnya luar biasa, dan dia tidak pernah buat kesalahan dalam keputusan yang dia ambil. Mari kita percayailah. Ya, saya harus ngapain Pak sekarang? Jalan aja. Hari demi hari, jalan dengan Tuhan. Minta roh Tuhan, pimpin saudara. Dan terutama perhatikan ketika kau mulai menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan seperti apapun. Biarkan reaksimu tetap didapati benar dan tidak salah di hadapan Tuhan. Amen. Alright, sekarang saya mau teruskan tentang kelimpahan. Kemarin sudah belajar tentang perpuluhan. Saya akan lompat beberapa hal supaya kita bisa selesai karena materi saya ini banyak banget. Saya ingin memberikan dasarnya supaya Anda mengerti akan hal ini. Nah, sekarang kita akan bicara tentang hukum pelipat gandaan. Mari kita lihat Kejadian pasal yang pertama. Ayat 11, ayat 12, dan ayat yang ke-29. Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama ayat 11, ayat 12, dan ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lompat ke ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah,
Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi apa? Makananmu. Aneh, Tuhan bicara tentang pohon dengan buah yang berbiji dan dia menghabiskan dalam satu pasal itu 3 ayat. Apa hebatnya? Nah, kita harus mengerti. Tidak ada hal yang Tuhan ungkapkan yang tidak punya makna. Kalau kita belum mengerti, bukan berarti tidak bermakna. Tapi kita belum dibuka mata rohani kita. Tapi segala sesuatu yang Tuhan ungkapkan dalam kehidupan kita, itu pasti bermakna. Ada suatu kandungan makna yang dia mau sampaikan buat kita. Nah, kita mengatakan dia menciptakan pohon dengan buah yang berbiji. Dan secara lebih konkret Tuhan berkata, itulah yang menjadi makananmu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Dengar, saudara. Dari sejak semula, apapun yang namanya makanan kita, sesuatu yang untuk kehidupan kita, di dalamnya sebetulnya sudah ada kekuatan atau kuasa pelipat gandaan. Dari mana Pak tahunya? Dari pernyataan bahwa kita makan buah yang ada apa? Bijinya. Pada biji itulah ada kuasa pelipat gandaan. Saya beri contoh supaya gamblang. Dan seringkali saya pakai istilah ini. Anda mungkin dapat kiriman satu hari sebuah paket. Dan ketika Anda lihat, ini paket kok ya nggak berat, nggak ringan lah. Anda goyangkan begini, kok goyang ya? Lalu kita mulai curiga, panggil polisi. Gegana. Siapa tahu ada bom kiriman. Ketika dibuka oleh polisi, ternyata buah mangga, aromanis. Cuman 1 biji. Lalu Anda berkata, wah ternyata bukan bom, tapi mangga. Berapa? 1. Lalu tiba-tiba engkau ingat perkataan firman. Buah sulung itu milik Tuhan. Lalu Anda datang kepada pendetamu. Engkau berkata, Pak Pendeta, saya terima buah mangga ini. Pertama dalam hidup saya terima 1 buah mangga. Dan saya berkata ini buah sulung milik Tuhan, kata Alkitab. Bapak mewakili Tuhan karena saya lempar berkali-kali jatuh lagi. Kayak kemarin itu. Lalu kemudian dia berkata, saya mau Bapak mewakili Tuhan, tolong Bapak makan buah ini. Kupas kulitnya, makan dagingnya, tapi saya minta Pak, kembalikan bijinya. Pak Pendeta berkata, oke, tunggu sebentar. Dia kupas, dia potong dagingnya, dia makan, manis sekali. Bijinya dikembalikan. Sambil bingung Pak Pendeta, ini orang maunya apa? Anda pulang. Anda tanam. Ternyata ini pohon ajaib. Dalam beberapa hari tumbuh cepat. Bum, 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 bum. Langsung. Kok gitu Pak? Supaya ceritanya cepat, saudara. Kalau enggak kan, baiklah ditanam. Tunggu 3 tahun lagi kita ketemu. Teruskan cerita kita. Kan enggak lucu. Saya rubah dari ajaib lah. Bum, 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 bum. Bas. Keluar 10 buah mangga. Pada waktu masak di pohon Anda petik semuanya, ingat firman yang kemarin diajarkan. Memberi apa? Perpuluhan. Buah sulungnya sudah perpuluhan. Dari 1 sudah jadi berapa? 10. Perpuluhan berapa saudara? 1 lagi. Anda pilihkan yang terbaik, bawa ke rumah pendetamu. Pak Pendeta, saya mau memberi perpuluhan. Apa? Buah mangga. Berapa? 1 katanya. Terus saya suruh ngapain? Sama Pak, tolong kupas kulitnya, makan dagingnya, kembalikan bijinya. Yang 9, Anda bagi-bagi ke teman-temanmu. Sama semua. Kupas kulitnya, makan dagingnya, kembalikan bijinya. Semua heran melihat saudara, nggak masalah. Pokoknya aku minta bijinya kembali. Bawa balik bijinya. Anda bawa berapa biji sekarang? 10. Tanam semua. Ajaib banget. Beberapa hari, bum, 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 tumbuh semua.
Anda punya pohon berapa? Berapa? 11. Berbuah serentak. Yang pertama nunggu teman-temannya. Nggak enak kalau sendirian gitu ya. Buahnya nunggu. Solider kok. Masing-masing 10. Jadi berapa sekarang? 110. Petik lagi. Perpuluhannya berapa? 11. Ambil 11 yang terbaik. Pagi-pagi jam 6 datang ke rumah pendeta. Ketok pintunya. Pak pendeta, perpuluhan lagi pak. Apa? Mangga. 1 ya? Enggak pak. 1 katanya 11. Tolong pak, saya tunggu. Loh, bisa mencret saya kalau begini pagi-pagi jam 6 makan mangga 11. Tunggulah 2-3 hari katanya. Oke pak. Tapi tolong nanti seperti semula ya pak. Bijinya balik kata, ya kamu orang aneh. Tak kembaliin bijinya. Lalu Anda juga bagikan ke yang lain. Lalu kau punya berapa? Biji? 110. Anda tanam lagi. Tumbuh lagi. Cepat sekali ini. Lebih cepat dari yang pertama. Berbuah masing-masing. Masing-masing 32 biji. Jadinya berapa? Di rumah Anda hitung sendirilah. Ada yang hitung beneran loh. Apa? Gak akan ditanyain gak saudara, dites gak ada keluar itu. Apa poinnya saya mau tunjukkan buat saudara? 1 biji itu. Di dalamnya ada kuasa apa? Pelipat gandaan. 1. Cuman 1. Ada kuasa pelipat gandaan. Multiplikasi. Dan dari awal Tuhan berkata, itulah yang menjadi makananmu. Hari ini kalau kita melihat kehidupan kita kan tidak makan buah-buahan kok tiap hari. Yang menjadi makanan kita, itu juga bisa berarti income kita. Penghasilan kita. Dan penghasilan kita itu, di dalamnya ada kuasa pelipat gandaan. Dari awal dia menggambarkan makanan manusia adalah buah yang ada bijinya. Dan Tuhan berkata, itu berarti bahwa di dalam setiap berkat, setiap income dalam kehidupan kita, apapun yang kita terima, ada kekuatan pelipat gandaan di dalamnya. Masalahnya sederhana. Apakah Anda cukup cerdik untuk menanam bijinya lagi? Atau Anda cukup rakus, bijinya Anda godok bertahun-tahun supaya empuk dan Anda mau makan juga bijinya. Itu masalah. Banyak anak Tuhan mematikan potensi pelipat gandaan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Semua bentuk ketamaan kita, ego kita yang akan mengambil semua yang kita punya, yang Tuhan berikan, itu pada akhirnya berpotensi mematikan kekuatan pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Tapi kalau Anda bisa ngerti ini, luar biasa. Engkau makan buah yang ada bijinya. Nah, sekarang lihat perjanjian baru. Coba buka di 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya sebenarnya itu rada bosan sama ayat ini. Terus terang, dulunya. Kenapa? Dulu sebelum saya bertobat, saya kebaktian di sebuah gereja. Tiap kali mau persembahan, dibacakannya ayat ini. Tapi nggak ngefek. Nggak ngefek. Orang itu ya, saya belajar, harus diajari Tuhan sendiri. Bisa lewat hamba Tuhan. Bisa lewat langsung. Pokoknya ada kuasa Tuhan yang ngajari engkau ngerti kebenaran. Kalau semua dikerjakan dengan kebenaran Tuhan. Beda, saudara.
beda banget. Sekarang walaupun agak bosan saya baca buat saudara. Tapi karena ini ayat berarti banget sekarang buat saya. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10 Anda perhatikan baik-baik. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Dan apa? Roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan apa? Melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yang ajaib Alkitab mau berkata begini. Di dalam kehidupan kita ini, setiap kali Tuhan memberkati kita, di dalamnya selalu ada dua unsur. Ada unsur roti untuk dimakan, ada juga benih untuk ditabur. Anak Tuhan yang tidak tahu ini, dan cenderung memakan semuanya, saudara akan menghabiskan sendiri potensi pelipat gandaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan tidak banyak anak Tuhan yang ngerti akan kebenaran soal keuangan ini. Sebetulnya dari pihak Tuhan, Dia memberikan sudah semua potensi yang luar biasa untuk kita hidup berkelimpahan. Bukan sekedar cukup, tapi berkelimpahan. Masalahnya kita tidak cukup menyadari bahwa semua yang Tuhan berikan, di dalamnya ada dua unsur. Ada bagian yang kita bisa makan dan nikmati, ada bagian yang kita tabur. Tergantung sebetulnya, seberapa engkau dan saya mengizinkan Tuhan Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran ini, dan hari demi hari dalam hidupmu, engkau membiarkan Tuhan menuntun saudara, setiap kali kau membawa korbanmu di hadapan Tuhan. Karena sebetulnya dalam diri kita ada potensi pelipat gandaan yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Secara jasmani, kita ini punya kuasa dan diberi kekuatan pelipat gandaan. Secara rohani, ini saya ngomong apa adanya. Alkitab mengatakan dalam surat Yohanes, bahwa kita itu menerima benih ilahi. Benar kan? Kata benih dari kata Gerika sperma. Dan sperma itu punya kuasa pelipat gandaan. Betul? Dari Adam dan Hawa loh saudara. Itu banyak orang di dunia hari ini miliatan dari dua orang. Yang melipat gandakan apa? Benih itu. Sperma. Dibuai, membuai, jadi. Bayangin. Secara rohani, kita ini mesti berbuah. Ya, Tuhan mau lihat buah rohani. Secara jasmani, karena hidup di dunia, yang Dia berikan kepada kita, tetap itu pun Tuhan berkata, itu ada power, kuasa pelipat gandaannya. Nah, kalau ini kita bisa mengerti, akan ajaib sekali. Setiap kali engkau terima sesuatu, engkau mengerti bahwa ini tidak boleh aku makan semuanya. Petani yang smart, yang cerdik tahu. Sebagian ada potensi pelipat gandaan. Dan itu aku mesti belajar tabur, tanam di tempat yang Tuhan mau. Dan kalau engkau kerjakan, akan dahsyat sekali. Saya ngalami dalam kehidupan saya. Oke. Saya ngalami berkat Tuhan itu bukan karena gereja tambah gede sehingga gaji saya tambah gede, saudara. Bukan. Sebelum gereja mengalami ledakan rohani, saya ngalami. Dan masalah rohani ini, saudara, masalah keuangan, maaf, itu sungguh-sungguh itu masalah rohani. Jangan Anda pikir itu tidak ada unsur peperangan rohaninya. Salah besar. Saya cerita nih pengalaman saya.
saya terima banyak tentang pelajaran ini. Saya kerjakan dengan tekun perpuluhan saya. Dari sejak saya belum melayani. Saya masih kuliah. Saya masih ingat pada waktu itu. Dari luar kota dengan Pak Adi Sutanto yang minggu depan ngajar, saudara ya. Beliau tanya pada saya begini. Agung, kamu ngasih perpuluhan nggak? Saya bilang enggak, belum kerja. Saya berkata gitu. Belum ada income. Terus dia bilang gini. Tapi kamu dapat uang jajan nggak dari orang tuamu? Ya, kadang-kadang aku minta dikit. Saya berkata gitu. 1.000 rupiah ada nggak? Ya, enggak. 100 rupiah ada nggak tiap bulan? Oh ya ada. Zaman itu tahun 80-an lah. Saya bilang gitu. Saya bilang. Terus kamu berikan perpuluhan nggak? Enggak lah, saya bilang. Uang 10 rupiah buat apa kasihin Tuhan? Mana Tuhan mau terimalah, saya berkata. Ya udahlah 10 rupiah nggak tanggap. Dia bilang salah. Loh kok salah? Tetap itu milik Tuhan. Mau sedikit, mau banyak, milik Tuhan. Terus dia ngajari saya gini. Beliau cara ngajari ke saya itu waktu itu simple sekali. Sehingga make sense buat otak saya. Dia ngomong begini. Jangan kamu pernah anggap ringan uang 10 rupiah. Karena 10 rupiah itu kalau engkau berikan misalnya ke sebuah lembaga pelayanan atau ke kami punya yayasan Sangakala waktu itu. Mungkin kami belikan itu perangko. Ya. Dan perangko dalam kota waktu itu 10 rupiah memang saudara. Kirim surat, dulu kan nggak ada SMS. Sekarang nggak ada orang menulis surat kepada yang terhormat. Itu nggak ada lagi. Langsung. Apa kabar lu? Ngapain aja? Gitu kan saudara. Bahasa sudah lain. Singkat-singkat nggak karu-karuan lah. Hari-hari ini guru bahasa Indonesia menangis saudara. Diajari bertahun-tahun. Ngapain lu? Katanya gitu aja. Cuma gitu aja. Mungkin lain kali mungkin akan dihapus lah. Jadi pelajaran SMS katanya begitu saudara. Jadi saya pikir guru bahasa Indonesia nangis lah. Pokoknya tiap kali dia singkatanmu itu kalau SMS tuh. Dan anak saya kalau sudah. Itu ngapain? Saya bilang, ngetik. Katanya ngetik. Aduh, ngomong apa disingkat-singkat semuanya. Saya khawatir kebiasaan pelajaran bahasa Indonesia. Tidak masalah GPP. Nggak apa-apa. Gitu sih. Kacau lah. Aduh. Jadi semua itu pokoknya gitulah. GBU lah, apalah, PPL, segala macam lah singkatan. Jadi gurunya bahasa Indonesia juga bingung. Akhirnya mungkin pelajaran bahasa SMS kalian mungkin akan diajarkan kelak-kelaknya. Bagaimana menghemat pulsa kan gitu masalahnya. Gawat lah. Nah, dia ngomong gini. Dulu kan kalau orang itu kirim surat ya kan. Terus dia bilang 10 rupiah itu untuk perangko dalam kota. Dan kami mungkin tulis sebuah artikel. Dan kami kirimkan ke seorang pembaca. Ada anggota keluarganya yang belum dalam Tuhan. Tanpa sengaja. Karena itu lembaran kami di rumah dia. Dibaca. Dan Tuhan pakai itu. Menyentuh hatinya. Dia bertobat, dia lahir baru. Dia berkata 10 rupiahmu. Membawa orang masuk kerajaan surga. Itu membuka mata rohani saya. Oke. Saya jalani dengan setia. Nah, tahun 90 kami itu punya problem masalah keuangan itu mengerikan. Nanti saya akan cerita buat saudara. Tapi itu mengerikan banget saudara, mengerikan banget. Dan gereja nyaris disita. Gereja yang lama yang dipakai tiap malam itu nyaris disita bank tahun 94. Itu nyaris disita bank. Tapi kemudian suatu hari ini yang terjadi. Saya belajar begini. Dulu kota Semarang ini, mungkin sampai sekarang, dikenal sebagai kotanya orang-orang kikir. Orang tinggal di Semarang, orang kikir. Ya, stingy, kikir. Kalau orang kikir itu sudah mementingkan dirinya sendiri. Lalu kemudian, gimana kita bisa breakthrough hari ini secara keuangan? Ya, saya ngomong terus terang buat saudara boleh ya. Anda tuh miskin, pasti dihindari orang. Engkau kaya banget, juga dihindari orang. Didekati orang-orang yang butuh, tapi dihindari orang-orang yang iri. Anda mau punya gereja kecil, dijadikan bulan-bulanan orang. Kasarnya gitu. Anda jadi gereja gede, dimusuhi juga. So, mari belajar gini. Bahasa Jawanya ini, ndablek tau.
Pokoknya tutup mata, tutup telinga, tertuju ke Yesus. Kita tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Never. Nggak akan bisa. Kita hanya bisa menyenangkan Tuhan. Manusia tidak pernah puas dengan keadaan kita. Kalau kita jatuh, nah makanya jatuh begini. Kita naik, ya tapi, gitu. Selalu komentarnya begitu. Makanya Tuhan berkata, setiap ucapanmu akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. So hati-hatilah. Kalau Anda kelak mau jadi pemimpin gereja, pengen punya gereja besar, jangan suka ngomongin gereja orang lain. Nanti Tuhan berkata, oh lu kagak suka punya gereja gede ya? Oke, kecil aja, 20 ya, sampai Tuhan datang kedua kali, 20. Habis lu saudara. Ngerti? Oh saya kalau gitu ngomongin gereja kecil. Oh kamu ngomongin gereja kecil, jadi kecil juga kayak dia lah kan gawat saudara. Lebih baik jangan ngomongin. Kita ngomong tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita ini tidak usah pakai palu menghakimi orang lain. Nanti tukang batu, tukang kayu sedih mau beli palu, habis diborong orang Kristen buat mukulin kepala temannya sendiri. Oke, so please soal-soal begitu, Anda mesti jadi orang anak Tuhan yang elegan gitu loh. Hidup itu elegan, jangan kayak kampungan gitu. Elegan, boleh tinggal di kampung, boleh jangan kampungan. Oke, kita mesti dalam Tuhan itu elegan. Gitu. Nah, saya pada waktu itu yang saya alami. Saya tahun 95 kalau salah ya. Itu terakhir kali saya ikut KKR dan seminarnya Benny Hinn langsung. Saya dari tahun 93-94, 2 tahun, 3 tahun itu. Hampir tiap tahun 3-4 kali ke Amerika. Khusus hanya ikut KKR dan seminarnya Benny Hinn. Nah, tahun itu saya terbang dengan rombongan orang Indonesia. Dari Semarang teman saya. Ke kota namanya Charlotte, North Carolina, di Carolina Utara di Amerika. Seminarnya beliau pada pagi hari itu dia ngajar soal urapan double porsi, Elia dan Elisa. Saya sudah dengar itu 4-5 kali mungkin dia khotbah itu. Tapi hari itu dia ngomong sesuatu yang masuk di hati saya. Dia ngomong begini, pada waktu kamu mati sampai di Yeriko, kamu akan face to face with the devil. Kamu akan ketemu muka dengan setan. Dan dia berkata, tapi perhatikan, itu saat Yeriko akan hancur dan Kanaan terbuka di depanmu. Tapi kamu harus melewati face to face with the devil. Nah, saya tahu maksud beliau bukannya benar-benar iblis muncul di depanmu begitu, halo, gitu enggak, saudara. Tapi mungkin ada persoalan yang begitu real. Sampai wajah setan itu begitu nyata di depan. Atau juga pengalaman langsung. Saya nggak tahu lah. Dari sana saya mampir ke LA. Saya nginep di rumahnya Pak Adi lagi. Pak Adi tinggal di Amerika. Semalam. 8:30 saya masih kan. Saya bilang, Pak Adi saya pamit mau tidur. Karena besok aku terbang jauh balik Indonesia. Straight balik. Capek sekali pasti. Tidur lebih awal. Dan malamnya antara mimpi dan tidak mimpi. Menurut saya itu pengalaman dunia roh. Yang terjadi, saudara. Saya lagi di kamar itu, lagi minum. Ada segelas air putih. Tiba-tiba saya merasa kok ada orang di belakang saya. Ya, saya noleh kan. Saya berbalik. Tahu yang saya hadapi? Itu orangnya, tingginya kira-kira sekian. Enggak lebih tinggi dari saya. Mukanya kayak kotak gitu. Muka kotak kebalik. Lucunya ya pakai pakaian Jawa, perempuan. Kebaya, pakai sanggul Jawa, gitu. Tapi matanya ini matanya kayak pria, dingin banget. Dan ini matanya ini hijau semua, kayak hijau lumut, saudara. Gak ada putihnya, gak ada apa, hijau aja. Kayak mayat, diam. Kaget saya terus. Anda ketemu itu masa langsung terpikat, gak mungkin lah saudara. Lagi begini saya menoleh, wih, di depan, kaget betul saya. Nah, waktu saya lihat begitu ini sampai air di mulut saya tumpah loh. Saking kagetnya. Tapi reaksi saya spontan. Saya tunjuk dia begini. Mundur, saudara. Dia mundur. Tahu dia mundur, gede hati saya. Tunjuk lagi, tak deketin. Dia mundur lagi. Dia bisa ngerabas tembok. Dan saya tahu dari jendela itu dia di luar. Begitu saya bilang, dalam nama belum komplit lah.
Dia pergi. Saya bangun. Hadirat jahatnya itu luar biasa. Saya doa sebentar. Saya lihat sekitar saya nggak ada apa-apa, tenang. Saya doa lagi, tinggal tidur. Besok paginya, saya ngomong ke Pak Adi. Bilang, Pak, pernah nggak ketemu lihat setan? Oh, nggak pernah. Bapak melayani berapa tahun? Oh, sekian tahun. Pernah nggak lihat setan? Dia bilang, nggak pernah. Terus, dia bilang, kenapa? Saya ngalami ini. Dia ngomong, wah jangan-jangan anak saya punya jimat, diberi temannya atau apa. Saya bilang, pasti bukan karena anak Bapak. Saya yakin tidak ada kaitan sama sekali dengan anak Bapak. Lalu kemudian dia tanya, kaitannya kok kamu tahu bukan dengan anak saya? Sebab dia pakai pakaian orang Jawa. Jadi mesti ada kaitan dengan saya. Saya bilang, saya pasti akan mengalami sesuatu. Dan itu akan jadi ledakan dan terobosan yang luar biasa. Saya bilang, saya belum tahu itu apa. Tapi pasti nanti kita lihatlah yang terjadi apa. Anda tahu, saya pulang dari situ. Dalam waktu nggak lama, gereja mengalami perubahan yang luar biasa. Keuangan, cara orang memberi itu naik luar biasa. Sampai dengan hari ini. Ternyata itu peperangan rohani. Tapi saudara tidak akan pernah punya kuasa menaklukkan. Kalau hukum Tuhan tidak engkau jalani. Engkau tengking itu nggak pernah bisa. Kenapa? Karena ketika engkau tengking, dia tertawa berkata, lu aja tidak bisa ngatasi kok. Engkau tidak menjalani hukum. Orang yang tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan, engkau berhadapan dengan spiritnya. Anda lemah secara legal Tuhannya, engkau lemah. Dan saya berdoa, Tuhan berikan anugerah kekuatan buat kita. Tuh. Teruskan sedikit lagi. Lihat Kejadian pasal 8. Ayat yang ke-22. Kejadian 8 ayat yang ke-22. Kejadian 8:22. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi tidak pernah akan berhenti musim menabur dan menuai selama bumi ini masih ada. Lihat sekarang lompat ke Galatia pasal yang ke-6. Surat Galatia pasal yang ke-6. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Galatia 6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Alkitab berkata, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Itu apa artinya sih? Kalau orang itu ngajar firman, maka seperti Alkitab berkata, lembu yang mengirik tidak boleh diberangus mulutnya. Artinya, kalau Anda itu terima pengajaran, maka sisi kebalikannya adalah Anda mesti memberkati orang itu secara materinya. Ya kan? Itulah yang membuat sebetulnya para hamba Tuhan terima persembahan dari dasar ini. Perjanjian lama ada, perjanjian baru juga diungkap lagi. Jadi Paulus mengatakan dalam konteks inilah, dalam konteks orang memberkati secara keuangan, dia mengajarkan ini. Tapi kemudian dalam aspek rohaninya juga sama. Ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan apa? Dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari siapa? Roh itu. Jadi ini hukumnya, ada tabur tuai. Ingat, ada kuasa pelipat gandaan. Semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, di dalamnya ada potensi multiplikasi. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup cerdik untuk berkata, ada bagian yang aku mesti taburkan, ada bagian yang aku mesti makan untuk hidupku.
Orang Kristen yang ego dan memakan hampir semua yang dia punya, taburannya tidak banyak. Maka akibatnya tuaiannya pun tidak banyak. Tapi kalau kita cukup cerdik, kita tabur seperti yang Tuhan mau, kita makan seperti yang kita butuhkan, lalu kita pada waktu-waktu mendatang akan makin luar biasa, karena tuaiannya akan makin banyak dan makin banyak. Nah, ada sebuah cerita di Perjanjian Lama, dan saya ingin kita lihat akan cerita ini menarik sekali, memberikan pelajaran berharga sebelum kita break pada pagi hari ini. Kejadian pasal yang ke-47. Kejadian 47, saya akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai 26. Anda simak di Alkitabmu masing-masing. Karena kalau engkau tidak ikuti cerita ini, toh Anda tidak pernah bisa memahaminya. Kejadian pasal 47, lihat pada ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-26. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Judulnya Tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Jadi pertama-tama mereka itu mengeluarkan uang mereka untuk beli apa? Gandum. Gandum itu sesuatu yang akan diolah jadi apa? Jadi apa? Makanan. Ya kan? Jadi gandum itu diolah jadi makanan. Dengan kata lain, ketika mereka masih punya uang, mereka belanjakan uang mereka untuk sesuatu yang mereka apa? Makan. Ya, terusin. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah apa? Garis bawahi, makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi, disediakannyalah bagi mereka makanan, ganti segala ternaknya pada tahun itu. Yang kedua, ketika uangnya habis, mereka tinggal punya ternak, mereka minta apa? Makanan. Dulu kenapa gandum? Karena untuk mengolah mereka mesti beli yang lain. Lama-lama uang mereka habis total. Nggak ada lagi. Bahkan untuk memasak gandum pun mereka nggak bisa. Datang ke Yusuf berkata, beri kami makanan. Dia berkata, oke, tapi ternakmu sebagai bayarannya. Ternak mereka ditukar dengan makanan lagi. Sesuatu yang mereka makan lagi. Saya harap Anda mulai menangkap ini. Teruskan lagi. Ayat yang ke-18. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti apa? Makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Yang ketiga ini pun pertama-tama dia ngomong tetap minta apa? Makanan. Apa yang salah? Di awal mereka nggak nyadari bahwa ada yang salah. Ada yang salah.
Baru setelah mereka ngucapin itu, sadar akhirnya. Ada yang salah selama ini. Karena semua yang mereka punya dihabiskan untuk sesuatu yang dimakan. Dan akhirnya dibuang ke jamban. Ya kan? Ayat berikutnya. Berikanlah, apa saudara? Benih. Nah ini beda lagi. Ini beda. Ini sudah mulai beda. Supaya kami hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir. Dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya. Sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun. Dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu. Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu. Supaya kamu dapat garis bawahi menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun. Dan yang 4 bagian itulah menjadi benih untuk ladangmu. Dia ngajari loh. Jangan kamu makan semua nih. Untuk raja berikan kepada raja. Sebagian lagi untuk benih. Jadi benih untuk ladangmu. Kamu taburin lagi. Ntar kelaparan lagi. Dia ngajari. Dan menjadi makanan kamu. Dan mereka yang ada di rumahmu. Dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka. Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku. Biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang. Yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Ini pelajaran yang berharga sekali. 3 kali mereka minta gandum, makanan. Benih pelipat gandaannya, potensi pelipat gandaannya mereka buang. Kemana? Ke jamban? Ya. Sampai nggak punya apa-apa lagi dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Alkitab berkata, baru mereka sadar, mereka teriak, berikan kepada kami benih. Nah, waktu mereka teriak minta benih itulah, baru Yusuf berkata, itu yang benar. Dia berkata, ini benih. Kamu tanam di tanahmu. Dan ketika berhasil, dia berkata, sebagian untuk Firaun. Sebagian dia berkata, sisihkan untuk benih lagi. Sebagian kamu makan untuk seisi rumah tanggamu. Hal yang sama kan dengan Tuhan. Ketika engkau terima sesuatu, sebagian untuk Tuhan. Sebagian taburin lagi. Sebagian engkau makan. Yang pasti milik Tuhan adalah perpuluhan itu. Sisanya dalam hidup Anda dan saya, Anda mesti tanya Tuhan, berapa Tuhan benihku? Setiap kali ada waktu persembahan, Anda tanya Tuhan, aku mesti nabur berapa Tuhan? Atau nabur apa? Belajar dengerin yang Roh Kudus katakan. Begitu engkau bisa nangkap apa yang dia minta. Dia yang paling tahu ketepatan ukuran benih Anda dan saya. Makin lama saya percaya akan makin diperbesar. Bukan untuk membuat kita melarat. Tapi di titik di mana kita akan dibawa Tuhan. Sampai kita merdeka dalam hal keuangan. Merdeka. Dan begitu engkau merdeka, saya beritahu. Itu nikmatnya luar biasa. Uang itu kayak kertas. Memang kertas kan. Cuman lembaran aja. Anda kehilangan itu kayak, ya kertas lah. Lumayan ya. Aku bisa dapat barang bagus. Lewat kertas ini kok bisa. Kayak begitu kan. Karena engkau tidak terikat hatimu dengan harta. Oh, kalau anak-anak Tuhan bisa begitu. Gereja bisa begitu. Ajaib, saudara. Anda merdeka. Dan Anda akan makin diberkati. Anda akan makin dicintai Tuhan. Musuhmu mungkin akan makin banyak orang-orang yang iri dengan saudara. Biasa, nggak masalah. Sama-sama diomongin orang lebih baik. Kita jadi orang yang berhasil dan kuat dan diberkati dan luar biasa. Ya toh? Tapi itu akan membuat engkau bisa melakukan begitu banyak untuk kerajaan sorga.
Saya berdoa Tuhan akan mulai mengajar kita. Lepas dari semua ketamaan, kekikiran kita, stinginess kita. Dilempar, dibuang, disingkirkan dari kita. Dan tiba-tiba Tuhan akan berkata, aku temukan umat yang tahu hatiku tidak terikat dengan harta lagi. Tapi hatinya melekat hanya kepadaku. Ntar terusin lagi setelah break, mari berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darah